Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke meja kerja ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau coba memperkenalkan lampu tenaga surya PJU ya, penerangan jalan umum, skupnya atau kelasnya untuk pedesaan teman-teman. Jadi lampu PJU atau penerangan jalan umum tenaga surya ini, nah ini yang saya punya produknya. Jadi PJU ini khusus untuk skupnya atau area kerjanya di jalan pedesaan, kebun pribadi, ataupun di tempat-tempat yang memang membutuhkan pencahayaannya sedang ya teman-teman. Kenapa saya bilang sedang? Karena lampu ini didesain untuk ketinggian maksimum 5 meter pemasangannya. Jadi dia bisa maksimal itu di ketinggian 5 meter atau 5 meter setengah maksimal. Ada juga sih yang pasang di 6 meter ya, itu tergantung dari kebutuhan. Tapi memang kalau saya perhatikan ini bagusnya antara 4 sampai 5 meter begitu. Ini pencahayaannya bisa mencakup radius 10 meter dengan ketinggian 5 meter sampai dengan 5 meter setengah. Nah, kenapa saya bilang untuk pedesaan? Karena harganya ekonomis. Satu, harganya terjangkau. Kedua, lifetime daripada baterainya bisa mencapai 4 tahun. Nah, nanti ada beberapa foto-foto yang kami pernah pasang. Baik saya pasang di lingkungan sendiri, di lingkungan pasos-pasu, masjid, kemudian jalan umum, ataupun di jalan-jalan pedesaan ya, yang mana memang kalau PJU yang besar belum masuk ke pedesaan karena posisi ataupun mungkin belum ada anggaran ya. Nah, PJU pedesaan ini cukup terjangkau oleh pribadi maupun oleh swadaya masyarakat karena harganya hanya kisaran 700 sampai dengan 750.000 dengan garansi di kami 1 tahun dan lifetime baterainya 4 tahun. Kita coba tes ya. Nah, ini bisa kita setting remote kalau kita mau setting kecerahannya, tingkat kecerahannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia ada yang 6 blok, ada yang 8 blok, beda-beda. Ini kalau saya bilang memang di spesifikasi ini bicara adalah 200 watt, tetapi kalau kita melihat lampu-lampu LED sekarang setaranya adalah sekitar 15 watt ini setaranya. Kalau teman-teman ada lampu bulb LED ya, lampu LED itu kan ada 5 watt, 7 watt, 9 watt. Nah, kalau ini setaranya 15 watt. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini tingkat kecerahannya bisa kita setting ya. Kita lihat di belakang saya. Tingkat kecerahannya saya turunkan. Nah, dia meredup ya. Jadi kenapa bisa disetting tingkat kecerahan cahayanya? Kita harus realistis teman-teman. Kalau lampu PJU ekonomis dengan umur baterai bisa mencapai 4 tahun, itu sangat terpengaruh oleh cuaca. Apabila panel surya ini terpapar minimal 4 jam dalam 1 hari, maka baterai sudah dipastikan penuh. Sehingga secara otomatis kalau kita set di auto, maka intensitas cahaya akan menyesuaikan dengan kapasitas baterai. Artinya jam 5 subuh itu masih ada sekitar 30%. Jadi jam 5 subuh itu kalau teman-teman berangkat ke masjid atau berangkat bekerja, lampu PJU ini masih menyala, intensitas cahayanya sekitar 30%. Gitu. 30% itu kalau kita simulasikan di remote, nah kira-kira segini, ini 30%-an. Nanti dia akan berangsur-angsur nurun ketika mencapai pagi dan otomatis mati. Nah, ketika malam hari dia akan otomatis menyala teman-teman. Nah, ini maksimalnya seperti ini.
dia berkedip. Kalau saya setting up atau tingkat kecerahannya saya adjust, dia akan otomatis menyala 100%. Jadi kita bisa setting proporsional. Misalkan teman-teman punya lokasi di daerah yang pegunungan, yang mana chargingnya kurang maksimal, sehingga kita bisa setting tingkat kecerahan cahayanya di mode 50%. Jadi yang penting ada, karena ini berbasis matahari. Tapi kalau minimal 4 jam satu hari tercharging panel suryanya, maka dia bisa nyala 10 sampai 12 jam rata-rata. Nah, panel surya atau lampu PJU ini dilengkapi juga dengan lengannya. Nanti lengannya saya tunjukkan. Spesifikasi panelnya adalah 20 watt ya, 20 WP. Nah, ini kita tinggal koneksinya seperti ini aja. Jadi ini nggak mungkin terbalik karena sudah ada pinnya ya. Sudah ada pinnya, kita tinggal colok. Kalau panel surya malam hari, maka dia akan otomatis nyala. Ini saya akan coba simulasikan. Ini punggungnya masih kena lampu, dia masih menilai sebagai siang ya. Saya akan coba ngumpetin nih. Nah, dia nyala otomatis teman-teman. Kemudian kalau pagi hari dia akan padam seperti ini. Oke, ini otomatis. Dan lampu merah indikator akan menyala apabila panel menerima cahaya matahari. Minimal 4 jam, maka dia sudah penuh baterainya gitu teman-teman. Di cahaya yang panas ya. Kalau cahaya seperti pagi hari itu chargingnya paling 30-40% yang masuk. Oke, saya tampilkan dulu cuplikan-cuplikan PJU pedesaan tempat saya pasang. Ada yang 5 meter, ada yang 6 meter, ada juga yang 4,5 meter teman-teman. Oke, let's check it out. Oke, ini pemasangan daerah Sukabumi, kemudian ini daerah Lampung ya. Ada di beberapa desa kalau Lampung itu. Nah, Lampung Timur, Tempat Lawang, kemudian ini di daerah kami sendiri di Fasum di masjid, dan kami monitoring terus. Kemudian di lingkungan kami sendiri juga, dan ini di lingkungan masjid juga ada beberapa titik. Jadi kualitas sangat kami monitoring ya tentunya. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi. Ngopi dulu, panas. Tadi saya mau menunjukkan lengannya ya. Ini armnya, arm atau lengan. Nah, ini posisi di atas, nanti bracketnya kita pasang gini. Kemudian ini di sini. Atau panel mau ditaruh di genteng, kemudian ini terpisah, silakan. Yang penting, nah ini armnya seperti ini. Nanti klemnya juga ada. Baut-baut sudah lengkap di sini semua teman-teman. Ini aksesorisnya. Jadi teman-teman install di seperti foto-foto tadi yang saya tampilkan. Ada yang pakai PJU hot dip galvanis, ada pakai pipa 2 inch, ada pakai pipa 3 kemudian sambung ke 2 inch, itu beragam ya. Mengamankan unit lampu tersebut. Bisa di bor, pakai bor rumping baja ringan, kemudian bisa juga tipe lampunya yang pakai anti panjang, tiangnya, macam-macam lah itu teman-teman. Yang penting memang kita harus seaman mungkin, karena ini supaya kebermanfaatannya jangka panjang ya. Untuk baterai sekitar 4 tahun dengan investasi antara 200 sampai 250 ribu per 4 tahun ganti baterai. Karena kalau panel surya tidak rusak teman-teman. Panel surya itu selama dia tidak pecah, tidak konslet, tidak pecah, itu aman. Umurnya lebih dari 25 tahun teman-teman. Memang kacanya burem ya, itu wajar lah karena usia. Karena kan kaca ini akrilik ataupun ada yang glass ya, yang kaca betulan, itu wajar kalau buram. Tapi dia masih bisa menyerap dan mengeluarkan tegangan teman-teman. Nah, lampu LED itu awet.
Jadi yang rusak itu hanya baterai. Kalau di PJU jalan raya itu ada faktor controller juga. Tapi kalau yang PJU ekonomis ini cenderung awet, hanya di baterai saja, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di pedesaan, remote area, perkebunan. Semoga informasi ini bisa membantu dan teman-teman bisa memutuskan mana yang berkesesuaian dengan kebutuhan teman-teman di daerah. Oke, segitu dulu. Silakan informasi kontak, silakan kontak di bawah saya ini. Dan jangan lupa ngopi ya, teman-teman. Nih, kita belum ngopi nih. Udah dingin. Baik, gitu aja. Tunggu informasi update dari kami. Untuk berikutnya saya akan coba informasikan untuk lampu sorot tenaga surya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video berikutnya. Maju terus pedesaan Indonesia. Jadi